Posur Institute lahir atas latar belakang keprihatinan para kami, komunitas peduli sungai yang ada di wilayah Tengah Subdas Posur. Nah, di mana komunitas ini sebenarnya terdiri dari pentahelik ya, ada community, ada masyarakat gitu, kemudian ada pemerintah, media, akademisi, ada private sector juga gitu. Nah, karena kami di wilayah tengah, jadi ternyata kami berpikir bahwa pengelolaan sungai ini nggak bisa hanya di wilayah tengah saja, tapi harus terintegrasi antara hulu sampai ke hilir. Gitu. Nah, atas latar belakang itu kita membentuk presidium gitu, ada wilayah hulu, tengah dan hilir untuk terintegrasi dalam pengelolaan Sungai Pusur. Karena kepengurusan Pusur Institute ini lebih kepada presidium, artinya dia lahir di wilayah tengah dari Subdas Pusur, kemudian kita mengintegrasikannya hulu dan hilir. Di hulu itu kita melakukan upaya-upaya lebih kepada konservasi. Ternyata di hulu itu adalah daerah catchment area gitu. Yang penting keberlanjutannya untuk kegiatan di tengah dan hilir. Makanya di hulu kita melakukan kegiatan aktivitas konservasi, penanaman pohon, kemudian proteksi dari pencemaran karena banyak peternakan. Nah, salah satunya kita melakukan program-program biogas juga di sana. Jadi kita buat biopori, sumur resapan, itu kita lakukan di atas. Warga di sini menanam tanaman kopi, tanaman produktif. Untuk jenis-jenis kopi, tahun belakangan ini kami memang udah bibit sendiri dan ditanam. Untuk jenis kopi yang di sini, kalau orang sini menamakan kopi Arabica Jawa. Untuk yang di kawasan, tanaman asli Merapi, salah satunya tesek, puspo, dan lain sebagainya. Karena di sini juga memang daerah resapan yang di tengah dan di hulu untuk Sungai Pusur. Yang penting kita saling bersinergi untuk meningkatkan kesadaran sosialnya tentang penataan lingkungan. Kami sebagai kelompok, program yang kami terima salah satunya adalah pemanfaatan limbah kotoran dari sapi, karena kami di sini mayoritas kelompok ternak memanfaatkan kotoran sapi diolah menjadi biogas. Nah, di wilayah tengah karena di sini air banyak, bagaimana para komunitas ini juga berpikir untuk bagaimana mengelola sumber daya air lebih arif gitu, lebih bijaksana. Salah satunya perawatan jalur-jalur tabing yang mereka lakukan untuk wisata sungai untuk bersih dari sampah. Kita ada beberapa komunitas tubing di sini, ada River Moon, Cokro, Watu Kapu, RTPA, dan TBG. Tamu yang datang itu berbagai macam, ada yang pernah dari luar negeri, Jerman pernah, Thailand, Vietnam. Kalau dari instansi, banyak dari pemerintahan, komunitas, bahkan dari luar Jawa untuk pribadi itu sering, dari Kalimantan, Sumatera itu sering datang ke Pusur untuk berwisata tubing. Awal mulanya kita hanya naik depok, Mbak, dulunya. Coba kita bersihkan sungai akhirnya saya bersihkan bersih, akhirnya pakai ban juga. Jadi kita Karang Taruna sini membersihkan sungai itu hampir setiap hari, karena ya untuk tubing itu. Karena saya hanya memain air saja yang kekewo. Dan untuk bank sampah, kita ada paguyuban bank sampah namanya Semut Harjo. Itu menaungi beberapa bank sampah di beberapa desa. Adapun untuk kegiatan bank sampahnya itu ada kreasi sampah, ada pengelolaan sampah untuk pupuk, ada juga yang layak jual. Ada juga yang untuk digunakan untuk magot. Karena irigasi pertanian kami terganggu sampah rumah tangga, sehingga kami setiap minggu gotong royong mengumpulkan sampah-sampah itu, dipilah hanya dijual. Terus pada program yang pertama yaitu program Kali Bersih, kami membersihkan sungai-sungai itu, dan terus saya diberi pelajaran bagaimana membuat kreasi dari sampah, dan sampai sekarang hasilnya sudah bisa kemana-mana. Kami ingin desa kami ini menjadi bersih dari sampah yang biasanya dibuang di kali, di sungai, dan lain sebagainya. Dan akhirnya alhamdulillah bisa kami kelola di sini, terus kami kumpulkan dari sisa sayur-sayur warga yang biasanya dibuang, itu kami kumpulkan dan kami ambil
setiap 1 minggu 2 kali. Dengan magot ini, alhamdulillah kami bisa menjual, peminatnya dari warga juga banyak, itu untuk pakan ternak, pokoknya sejenis ternak gitulah. Di hilir, karena di hilir ini karena memang Pusur Institut Wilayah Hilir ini berada di Juwiring sekitarnya gitu, dan ini basisnya banyak pertanian. Kita juga mengintegrasikan dengan kegiatan perawatan jaringan irigasi, khususnya musim tanam ketiga, musim kemarau. Jadi kita ingin petani-petani di bawah juga tetap mendapat akses air untuk jaringan irigasi pertanian di musim tanam ketiga. Salah satu yang menjadi tujuan kita untuk menerapkan pertanian ramah lingkungan adalah dengan kita menjaga ekosistem alam, contohnya air. Nah, bagaimana air yang digunakan oleh petani ini akan keluar itu menjadi air yang bebas dari polutan atau polusi. Nah, ini adalah upaya bersama beberapa rangkaian dari komunitas yang ada di sepanjang jalur das Sungai Pusur itu untuk bersama-sama ayo kita jaga kelestarian air ini. Makanya kita bergabung di Pusur Institut. Dengan adanya Pusur Institut, tentunya dengan adanya program yang sudah kita jalankan tadi berdampak pada masyarakat menjadi tertata dalam penggunaan airnya, dan juga yang juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mengelola sungai itu menjadi bersih dengan sampah, dengan membuat peraturan bersama tentang pelarangan untuk membuang sampah di sungai. Kami menjadi bagian dari pengelola Kali Pusur itu ke depan bagaimana kita bisa berbuat atau melakukan hal-hal yang berkaitan dengan irigasi sampai ke hulu. Jadi kami harapan dengan Pusur Institut itu bisa berbuat untuk masyarakat yang lebih luas mulai dari hilir, tengah, dan hulu. Ya, Pusur Institut bisa diakses ke www.pusurinstitut.id. Nah, kita terbuka dari apa-apa yang dilakukan oleh kawan-kawan di wilayah hulu untuk wilayah konservasi, wilayah tengah untuk pemanfaatan, hilir untuk perawatan jaringan irigasi.